Halo guys, selamat datang di Nice Movie. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Zhao Zilong yang dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang jenderal militer hebat yang hidup di akhir pemerintahan dinasti Han dan awal periode dari 3 kerajaan di Tiongkok. Sosoknya yang tidak pernah terkalahkan di medan pertempuran menginspirasi banyak perusahaan game untuk menjadikannya karakter tokoh, di antaranya ada game Dynasty Warrior dan Mobile Legends. Nah, penasaran kan bagaimana kehebatan Zilong di dunia nyata? Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Pada akhir pemerintahan dinasti Han, terjadi suatu konflik yang menyebabkan wilayah Tiongkok terpecah menjadi 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Shu, Chao, dan Dongwu. Ketiga kerajaan ini saling berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan. Jenderal militer hebat yang dijuluki pasukan kuda putih dikirim untuk membantu Gong Xunzan dalam merebut wilayah Qiangzhou karena keberanian dan kehebatannya dalam memainkan tombak. Zilong berhasil memenangkan pertempuran dengan mudah. Setelah perang di Qiangzhou, Zilong memilih pensiun dan keluar dari pasukan kuda putih dengan alasan kematian kakaknya di medan pertempuran. Ia tinggal di sebuah desa bernama Changshan dan berubah nama menjadi Zhao Yun. Terlihat seorang wanita mengendap-endap memasuki rumah Zilong tanpa sadar kalau di rumah itu memiliki banyak jebakan. Wanita itu ternyata adalah sahabat lamanya bernama Xiao Fan yang sudah mencarinya selama 7 tahun. Xiao Fan berniat mengajak Zilong untuk bersama-sama mengatasi kekacauan yang terjadi. Saat itu seorang bocil bernama Lianger, anak dari kakaknya Zilong, menyampaikan kalau di luar ada rombongan pejabat korup sedang menuju ke desa. Pejabat itu bernama Zhang Nan dan kedatangannya untuk mencari dan menangkap Zilong hidup-hidup atas perintah Perdana Menteri dengan hadiah 10.000 tael emas. Zilong berusaha menutupi identitas dirinya, tapi salah satu warga desa memanggilnya dengan sebutan nama Zilong, sehingga identitas dan keberadaannya pun ketahuan. Zhang Nan melaporkan hal itu kepada jenderal bernama Xiao Haowen, orang kepercayaan Perdana Menteri di bawah kekuasaan kerajaan Chao. Zilong bersama Xiao Fan dan Lianger menelusuri hutan untuk melarikan diri, dan di perjalanan mereka ditemukan oleh pasukan Xiao Haowen. Seketika pasukan Xiao Haowen melesatkan anak panah ke arah Zilong dan Zilong berhasil menghindar, tapi salah satu anak panah itu mengenai Lianger. Atas kematian Lianger, Zilong jadi murka dan menyerang Xiao Haowen dengan penuh amarah hingga terjadilah pertempuran hebat. Namun karena Zilong tidak pernah berlatih perang selama 7 tahun terakhir, ia pun dikalahkan dan dibuang ke dalam jurang. Sementara Xiao Fan ditangkap dan dijadikan tawanan. Zilong diselamatkan oleh pelayan dari kerajaan Shu dan dibawa ke desa untuk diobati. Di sana Zilong bertemu dengan Liu Bei, pemimpin kerajaan Shu yang terkenal baik hati dan sangat menyayangi rakyatnya. Singkat cerita, Zilong bergabung dengan Liu Bei untuk menyatukan kembali dinasti Han dan membersihkan orang-orang kotor dari pemerintahan. Liu Bei juga menunjukkan tombak terbaik yang pernah dibuat untuk membangkitkan semangat kesatria dalam diri Zilong. Kemudian dilanjutkan dengan latihan bersama adik kedua Liu Bei yang bernama Yun Chang. Di sisi lain, Xiao Haowen memohon pada Perdana Menteri agar diberikan 5.000 pasukan berkuda untuk menaklukkan kota Jingzhou. Namun Perdana Menteri yang bernama Lou Gui memilih cara lain, yaitu dengan membunuh Liu Bei secara diam-diam dengan alasan sangat sulit mengalahkan Liu Bei apabila bertemu di medan perang. Terlihat 2 orang sedang berjalan menuju penjara. Diketahui salah satunya bernama Jiang Han. Mereka berniat menjenguk Xiao Fan. Dengan kondisi yang sudah sangat lemah, Xiao Fan membisikkan sesuatu pada Jiang Ha.
Di sisi lain, orang suruhan Perdana Menteri untuk membunuh Liu Bei secara diam-diam menyelinap masuk ke kota Jiangzhou dan membunuh pengawal satu persatu. Zilong pun turun tangan untuk meredam kekacauan dan terjadi pertarungan yang dimenangkan Zilong. Diketahui orang itu adalah sahabat lamanya yang bernama Gao Miao, juga termasuk bagian dari pasukan kuda putih. Zilong memohon keringanan hukuman karena Gao Miao pernah melindunginya saat perang di Jiangzhou. Setelah diampuni, Zilong meminta Gao Miao membawanya pergi menemui pasukan kuda putih yang berkhianat. Sesampainya di sana, Zilong disambut oleh Jiang Han dan alangkah sedihnya ketika disuguhkan sebuah kotak kayu yang berisi kepala Xiaofan, dan menurut cerita Xiaofan mengorbankan kepalanya agar Perdana Menteri tidak membunuh Zilong. Xiaofan. Waktu pun terus berlalu hingga pada tahun ke-12, istri Liu Bei yang bernama Nyonya Gan melahirkan anak laki-laki dan diberi nama Liu Chan. Di tahun yang sama, Perdana Menteri dari Kerajaan Chao akan mengirimkan 500.000 pasukan untuk merebut kota Jiangzhou. Terlihat Xiao Haowen sedang diobati dan diberikan ramuan ajaib agar semakin kuat dan tidak lagi merasakan sakit. Di sisi lain, Liu Bei melepas kota Jiangzhou karena kalah jumlah pasukan dan mengungsi di sebuah desa yang bernama Danyang demi menjaga keselamatan anak beserta rakyatnya. Saat itu terlihat rombongan lain sedang mendekat dan semua prajurit bersiap dalam mode tempur untuk menghadapi pasukan Chao. Namun ternyata itu bukanlah pasukan Chao, melainkan rakyat dari desa Fan yang sedang melarikan diri karena desanya sudah dihancurkan. Rakyat Fan sudah kehilangan harapan dan berniat bergabung dengan Liu Bei serta berjanji akan menjadi pengikut yang setia. Setelah melewati diskusi bersama para penasehat, Liu Bei menerima rakyat Fan karena tahu betul bagaimana perasaan rakyat Fan tanpa pemimpin di tengah kondisi perang tiga kerajaan. Keesokan harinya mereka bersama-sama melanjutkan perjalanan dan Zilong diberikan tombak baru mengingat tombaknya sudah rusak pada peperangan sebelumnya. Tanpa disadari, pasukan harimau muncul dari balik bukit menyerang rombongan Liu Bei dan terjadilah peperangan hebat. Di tengah pertempuran, Zilong memilih mundur untuk menyelamatkan Liu Bei ke tempat yang lebih aman. Sementara anak dan istrinya diculik pasukan harimau. Terlihat Liu Bei bersikeras untuk mencari anak dan istrinya, namun dihalangi oleh penasihat kerajaan dengan alasan keselamatan Liu Bei. Karena jika Liu Bei mati, maka pemerintahan dinasti Han akan hancur. Zilong memutuskan mencarinya sendiri sebagai bentuk kesetiaannya terhadap Liu Bei. Dia pun menelusuri setiap desa dan menemukan Nyonya Gan sedang dipermainkan. Tanpa pikir panjang, Zilong membunuh pasukan itu dengan tombaknya. Meskipun kalah jumlah, Zilong tidak pernah mundur sedikit pun. Dengan penuh keberanian ia melayangkan tombaknya dan membunuh satu persatu pasukan harimau. Terlihat dari atas bukit Perdana Menteri dan wakilnya sedang menyaksikan kehebatan Zilong. Ia menyadari kalau Zilong merupakan ancaman besar dalam pemerintahannya jika tidak disingkirkan. Jiang Han dan teman-temannya yang berkhianat datang menemui Perdana Menteri dan mereka bersedia membunuh Zilong asalkan keinginannya dipenuhi. Perdana Menteri pun sepakat, mengingat mereka ini adalah mantan pasukan kuda putih yang lebih mengenal sosok Zilong. Setelah berhasil menyelamatkan Nyonya Gan, Zilong melanjutkan misinya mencari Liu Chan. Ia mendatangi rumah Jiang Han dan mendengar suara tangisan bayi dari dalam. Zilong segera masuk mengambil Liu Chan tanpa memedulikan cemoohan Jiang Han dan teman-temannya. Namun saat hendak keluar, Zilong dihadang dan terjadilah pertarungan di antara mereka.
Sebelumnya Zilong sempat dikalahkan namun masih bertahan, mengingat janjinya harus menyelamatkan Liu Chan. Dengan tombak di tangannya Zilong menyerang Jiang Han. Alhasil Jiang Han pun tak bisa berbuat apa-apa. Beruntungnya Zilong memaafkannya mengingat mereka adalah sahabat lama. Zilong menceritakan alasannya kenapa dulu ia meninggalkan pasukan kuda putih dan sekarang menjadi pengikut setia Liu Bei. Jiang Han dan teman-temannya pun terkesima dan memilih bergabung kembali sebagai satu kesatuan pasukan kuda putih yang tidak pernah terkalahkan. Zilong sempat menanyakan apakah ada pesan terakhir dari Xiao Fan, namun Jiang Han tidak menjawab apa-apa dan menyuruhnya istirahat. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan menuju timur untuk bergabung dengan Liu Bei, namun mereka dikagetkan dengan tubuh Gao Miao yang sudah tergantung di tiang. Gao Miao dihukum Perdana Menteri karena gagal membunuh Liu Bei. Dari belakang terlihat anak panah yang langsung menembus tubuh Gao Miao, alhasil ia pun mengembuskan nafas terakhir di pangkuan Zilong. Ternyata pasukan Cao yang dipimpin oleh Xiao Haowen sudah mengepung wilayah itu dan perang pun tak bisa dihindari. Di tengah pertempuran, Zilong mendatangi Xiao Haowen dan tanpa banyak basa-basi, mereka langsung berduet untuk membuktikan siapakah yang paling kuat. Yuan Miao terkena dengan tendangan telat di bagian dada hingga terjatuh dan pedangnya menancap di pohon. Xia Huan kemudian membuka bajunya dan terlihat separuh tubuhnya menghitam akibat efek ramuan yang diberikan Perdana Menteri. Seketika kekuatannya bertambah berkali-kali lipat dan ia mampu menahan tombak Zilong hanya menggunakan tangan. Seperti kehebatan hero Hayabusa yang mampu terbang dan menghilang, Xia Huan menyerang Zilong hingga tak berdaya. Terlihat sosok Liang Er menarik tangan Zilong sambil bercerita mengenai tempat yang paling dirindukan. Seketika Zilong tersadar dan mengingat kembali masa-masa kejayaan saat memimpin ribuan pasukan kuda putih dalam pertempuran serta kekuatannya bertambah 1000 kali lipat. Dan inilah pertemuan terakhir antara Zilong dan Xia Haowen. Di mana Xiao Haowen berhasil ditaklukkan setelah lehernya ditebas menggunakan pedangnya sendiri. Terlihat semua pasukan Cao telah dikalahkan dan Zilong berhasil menyelesaikan misinya melindungi Liu Chan. Jiang Ha akhirnya jujur dan menyampaikan pesan terakhir Xiao Fan bahwa Zilong harus terus menang agar bisa melihat masa depan yang indah. Setelah perang usai, Zilong melanjutkan perjalanan menuju timur. Liu Bei beserta rakyatnya menyambut kedatangan Zilong dengan penuh senyuman. Atas keberhasilannya membawa Liu Chan kembali serta menyelamatkan kerajaan Shu dari kehancuran. Zhao Zilong meninggal sekitar tahun 229 Masehi di Hanzhong dan kematiannya pun ditangisi banyak pasukan dan rakyat Shu dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menonton hingga akhir cerita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!